Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusinta Alivia dari S1 Farmasi B kelompok C akan mempresentasikan hasil reformulasi sediaan gel dengan zat aktif minyak atsiri. Saya akan menjelaskan dulu apa itu sediaan gel. Menurut Amsel, gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispers yang tersusun baik dari partikel anorganik yang terkecil dan molekul organik yang besar dan saling beresapi cairan. Pun keuntungan dan kerugian dari sediaan gel itu sendiri. Menurut Lachman 1994, keuntungan dari sediaan gel yaitu penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus tandang, elastis, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, dan kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Sedangkan kerugian pada sediaan gel itu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel dapat jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya pun lebih mahal. Untuk formulasi baku yang saya ambil dari jurnal dengan judul Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer dengan bahan aktif triklosan 0,5% dan 1% pada tahun 2013 oleh penulis Melissa Su. Jurnal ini dilakukan formulasi gel hand sanitizer menggunakan triklosan sebagai bahan aktif untuk mengetahui daya antiseptik pada sediaan gel dengan basis karbomer 940. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, yang paling baik adalah formulasi 2 dengan konsentrasi 1%. Berikut ini adalah formulasi baku yang saya ambil. Ada triklosan sebagai zat aktif, alkohol 70% sebagai pelarut, karbomer 940 sebagai basis gel, ada triethanolamin atau TEA sebagai alkylizing agent, ada metilparaben sebagai pengawet, ada glycerin sebagai emulien, dan ada aqueous sebagai pelarut. Pada jurnal ini dilakukan formulasi gel hand sanitizer menggunakan triklosan sebagai bahan aktif untuk mengetahui daya antiseptik pada sediaan gel dengan basis karbomer 940. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, yang paling baik adalah formulasi 2 dengan konsentrasi 1%. Formulasi pengembangannya yang pertama saya ambil dari Jurnal Ilmiah Farmasi Unstrat volume 5 Agustus 2016 oleh Mariko Manus. Nah, dari jurnal ini bertujuan untuk membuat formulasi serta menguji efektivitas antiseptik tangan dari sediaan gel minyak atsiri sereh dengan 3 variasi konsentrasi yaitu 5%, 10%, dan 15% dengan CMC-NA sebagai basis gel. Dari hasil pengujian jurnal tersebut menunjukkan formulasi yang paling bagus yaitu konsentrasi 15%. Berikut ini adalah formulasi pengembangan yang saya pakai. Ada minyak atsiri sereh itu sebagai zat aktif, CMC-NA sebagai basis gel, propylene glycol sebagai humektan, glycerin sebagai pengawet, dan aqueous sebagai pelarut. Pada formulasi tersebut digunakan zat aktif berupa minyak atsiri sereh dengan kadar yang berbeda untuk mengetahui daya antiseptik pada sediaan gel dengan basis CMC-NA, sehingga dalam pembuatan sediaan ini dilakukan penggantian bahan aktif dari triklosan menjadi minyak atsiri sereh. Nah, kenapa sih triklosan saya ganti dengan minyak atsiri sereh? Sebelumnya kan bahan antiseptik yang umum digunakan yaitu alkohol. Nah, sedangkan alkohol itu senyawa yang mudah terbakar dan pemakaian berulang sebagai sediaan pembersih tangan dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit. Oleh karena itu, diperlukan gel antiseptik tangan yang berbahan dasar atau mengandung bahan alam yang aman apabila diaplikasikan pada telapak tangan secara berulang. Salah satu bahan alam yang aman dan mengandung antiseptik adalah itu, minyak atsiri sereh. Dipilih minyak atsiri sereh sebagai zat aktif karena minyak atsiri sereh merupakan salah satu bahan alami yang dapat menggantikan alkohol sebagai bahan aktif serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai antiseptik. Minyak atsiri yang terkandung dalam sereh memiliki khasiat sebagai analgesik, antidepresi, diuretik, deodoran, antipiretik, insektisida, tonik, anti radang, fungisida, antiparasit, antibakteri, dan antiseptik. Itu menurut Agusta 2000. Minyak atsiri sereh memiliki sifat antibakteri dan antifungi yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis jamur dengan konsentrasi minimum yaitu 12
kedua yang saya ganti diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Gel Hand Sanitizer Ekstrak Daun Ungu dengan variasi basis Carbopol 940 dan CMC-NA serta uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap suspending agent dengan membandingkan 5 formulasi yang berbeda jumlah konsentrasi gelling agent yang dipakai. Formulasinya sebagai berikut, teman-teman. Hasil penelitian menyatakan bahwa dapat dibuat menjadi sediaan gel hand sanitizer dan mempunyai aktivitas antibakteri. Perbedaan konsentrasi gelling agent Carbopol 940 dan CMC-NA berpengaruh terhadap sifat fisik sediaan gel dan stabilitasnya. Jadi saya menggunakan kombinasi Carbopol 940 dan CMC-NA sebagai gelling agent karena Carbopol 940 dan CMC-NA ini bersifat non-toksik dan tidak menimbulkan reaksi hipersensitif atau reaksi-reaksi alergi terhadap penggunaan obat secara topikal. Carbopol 940 adalah polimer dari asam akrilat dengan berat molekul yang tinggi dan dapat larut dalam air, etanol 95% dan gliserin. Pemilihan Carbopol 940 sebagai basis gel dibandingkan dengan Carbopol jenis lain disebabkan karena Carbopol 940 itu mudah terdispersi dalam air karena termasuk dalam golongan karbomer hidrofilik sehingga penggunaannya mudah dicuci dengan air, tidak terasa lengket, dan penggunaan Carbopol 940 ini memberikan penampilan yang cukup baik pada masing-masing formula sediaan. Sedangkan basis CMC-NA ini memiliki kelebihan yaitu mudah terbentuk menjadi massa gel dengan campuran air, gliserin, serta stabil pada pH 2-10 dan viskositasnya menurun pada pH lebih dari 10. Viskositas dan stabilitas maksimumnya pada pH 7-4. Itu menurut Rowe pada tahun 1986. Penggunaan kedua basis Carbopol 940 dan CMC-NA ini diharapkan dapat menjadi sediaan yang efektif dan memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Nah, untuk penggantian bahan yang ketiga, saya ambil dari jurnal yang sama dengan jurnal zat aktif minyak atsilisera yang tadi. Nah, ini adalah formulasinya ya teman-teman, bisa dilihat lagi. Di situ ada gliserin dan propilen glikol. Nah, di dalam formulasi tersebut digunakannya kombinasi bahan tersebut untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi antara propilen glikol dengan gliserin sebagai humektan. Humektan sendiri adalah bagian yang sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik dari sediaan gel karena dapat menjaga kestabilan sediaan gel dengan cara mengabsorpsi lembab dan mengurangi penguapan air dari sediaan. Nah, alasan kenapa sih digunakan kombinasi antara propilen glikol dan gliserin? Kombinasi antara propilen glikol dan gliserin ini sebagai humektan akan lebih menjaga kestabilan sediaan. Propilen glikol digunakan sebagai humektan akan mempertahankan kandungan air dalam sediaan sehingga sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan dapat dipertahankan. Nah, gliserin juga berfungsi sebagai humektan atau penahan lembab yang dapat meningkatkan daya segar sediaan dan melindungi sediaan dari kemungkinan menjadi kering. Itu juga propilen glikol digunakan sebagai humektan atau mempercepat kelarutan dan sebagai pelarut campur sehingga tidak terjadi pengendapan. Propilen glikol memiliki stabilitas kadar 10-13% dan gliserin dalam range 0,02 sampai 0,3%. Jadi ini adalah hasil reformulasi yang saya buat dengan zat aktif minyak atsilisera yang berkhasiat sebagai antiseptik dan dapat dibuat sediaan gel hand sanitizer yang dapat membunuh kuman, bakteri, atau apapun itu yang ada di tangan. Sekian presentasi dari saya.